fokus pada penerapan metode-metode SPK dalam konteks bisnis digital, termasuk AHP, simple adaptive, Mora, dan Smart, serta menggunakan alat bantu seperti Microsoft Excel dan Figma. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran SPK dalam pengambilan keputusan bisnis digital, merancang struktur pengambilan keputusan berbasis kriteria dan alternatif. Mahasiswa mampu menerapkan metode SPK antara AHP, SAW, maupun Mora dan Smart pada studi kasus bisnis digital. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan alat bantu, perhitungan Microsoft Excel, dan pembuatan tampilan aplikasi dengan aplikasi Figma. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan dan presentasi sistem pendukung keputusan dalam konteks bisnis digital menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Figma. Adapun topik dan struktur perkuliahan antara lain yang pertama konsep sistem pendukung keputusan, kemudian pertemuan kedua konsep data warehousing, pertemuan ketiga perbandingan data warehousing dan relational database, yang keempat teori dan konsep decision analysis, pertemuan kelima model decision analysis, pertemuan keenam membuat solusi dengan menerapkan decision analysis, dan pertemuan ketujuh teori serta konsep forecasting. Kemudian setelah UTS akan ada teori tentang konsep simulasi, kemudian ada teori tentang konsep analisis hierarki proses atau KP, dilanjut di pertemuan ke-11 teori dan konsep simple adaptive weighting atau SAW, di pertemuan ke-12 teori dan konsep multi atribut utility teori atau MOUT, di pertemuan ke-13 teori dan konsep multi objective optimization on basis of rational analysis atau Mora, dan terakhir di pertemuan ke-14 ada teori tentang simple multi adaptive weighting technique atau SMART, dan di pertemuan ke-15 ada presentasi project dari beberapa perhitungan yang sudah mereka kerjakan secara kelompok. Ada proses penilaiannya, prestasi dan keaktifan 20%, project 25%, tugas 5%, UTS 20%, UAS 25%, dan kuis 5%. Berikut video pembelajaran sistem pendukung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Salah satu metode yang paling banyak atau paling sering digunakan dalam perhitungan sistem pendukung keputusan. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, oke. Sudah pada sarapan ya? Jangan lupa presensi di Google Classroom. Silahkan presensi ketikkan nama dan NPM. Sudah? Oke, saya presensi satu-satu ya. Oke, Salman, ada, Arsidian, Malik, oke, Naufal, Afriza, Balia, Salwa, Zahwa, oke, Putri. Oke, baik. Saya mulai ya untuk penjelasan pertemuan ke-10 ini tentang metode Analytical Hierarchy Process. Nih, metode Analytical Hierarchy Process ini merupakan metode yang tidak hanya sebatas pada kebutuhan parameterisasi, tetapi juga pada proses pembuatan keputusan dengan menggunakan kriteria yang banyak atau lebih dari satu kriteria pengambilan keputusan. Oke, konsep AHP ini sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multi kriteria atau kriteria yang banyak. Nah, beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan yang lainnya atau kaitannya dengan tingkat kepentingannya ya adalah penekanan utama pada konsep AHP ini. AHP menjadi sebuah metode penentuan atau pembuatan keputusan yang menggabungkan prinsip-prinsip subjektivitas dan objektivitas si pembuat sistem pendukung keputusannya. AHP ini ditemukan pertama kali oleh Satie di tahun 1994. AHP diyakini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan keputusan yang kompleks dan hampir 20 negara dan berbagai perusahaan telah menggunakan metode AHP ini dan juga telah diajarkan di berbagai universitas ternama.
Selanjutnya adalah tahapan AHP. Ada 3 tahapan utama dalam metode analytical hierarchy process, yakni pembuatan hierarki, perbandingan berpasangan, dan mensintesis keputusan. Nah, pada tahap pertama, ya ini ada tujuannya, kemudian ada parameter atau kriteria-kriterianya, dan alternatif keputusan yang harus disusun secara hierarki. Nah, ini ya, ini yang jadi poin pentingnya adalah ini, hierarki itu, urut-urutan. Nah, contoh penentuan pabrik sikat gigi terbaik yang ada di gambar nomor 1. Dan bahkan kriteria pun dapat disusun pada berbagai level yang ada di gambar 2. Ada goalnya, tujuannya apa? Misalnya adalah pemilihan pabrik sikat gigi yang terbaik ya. Kemudian ada kriterianya itu harganya, ada kriteria reliability-nya, kemudian ada kriteria pengirimannya. Nah, alternatifnya, decision alternatif pemilihannya ada merek yang pertama, merek kedua, merek ketiga. Nah, sedangkan di gambar yang kedua, itu ada level lagi ya, 1 level kriteria ya, dengan lebih dari 1 level kriteria. Nah, oke, setelah ada hierarki, berikutnya ini yang penting dalam metode AHP, yaitu tahapan kedua, perbandingan berpasangan. Nah, ini perlu diingat-ingat dan dipahami. Pairwise comparison. Nah, perbandingan berpasangan ini dilakukan menggunakan numerical rating dengan rating angka 1 sampai 9 yang memiliki implikasi verbal judgment. Jadi, angka 1 sampai 9 ini mewakili tingkat kepentingan. Nih ya, misalnya nih skala perbandingan berpasangannya, kalau angka 1 berarti adalah equally important atau kepentingannya sama antara tadi kriteria misalnya pemilihan sikat gigi ya, pabrik sikat gigi, antara harga dengan harga dibandingkan. Nah, itu sama kan? Berarti kita kasih poin 1. Nah, sekarang angka 3. Angka 3 ini moderately more important, berarti agak lebih penting sedikit. Misalnya antara harga dengan reliability. Kayaknya harga lebih penting daripada reliability, berarti harga kita kasih angka 3 gitu. Nah, terus yang angka 5, strongly more important, agak lebih penting, lebih kuat begitu ya kepentingannya. Misalnya antara harga dengan delivery time. Kayaknya antara harga dengan delivery itu lebih penting harga deh. Ya udah, harga kita kasih 5. Nah, sama untuk angka 7, very strongly more important, lebih penting lagi si kriteria itu. Dan 9 yang tingkat kepentingannya paling penting deh. Nah, jika 2 buah kriteria itu, misalnya C1 dan C2 dibandingkan ya, itu C1 moderately more important daripada C2, maka perbandingannya 3 ya. Jadi yang sudah saya sampaikan ya. Perbandingan berpasangan ini pun dapat menggunakan nilai diantaranya seperti bisa dengan nilai 2, 4, 6, dan 8, atau setengah, seperempat, seperenam, dan seperlapan untuk nilai perbandingan berpasangan yang kebalikannya. Nah, jika memang dianggap perlu untuk mendeskripsikan nilai di antaranya dari hubungan 2 parameter yang dibandingkan tersebut, perbandingan berpasangan ini menunjukkan adanya sifat subjektivitas dari si penilai. Walaupun si penilai adalah seorang pakar, tetap saja unsur subjektivitas kental sekali di dalam penilaian perbandingan berpasangan ini. Nah, makanya metode AHP ini setidaknya membantu untuk mensistemkan ya, atau menjelaskan begitu tingkat subjektivitas itu diangkakan ya, dijelaskan dalam bentuk angka. Jadi agar subjektivitas itu bisa menjadi lebih objektif begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi, ini contoh lagi ya dari skema perbandingan berpasangan studi kasus pemilihan gubernur yang bisa kalian lihat gambar 3. Nah, di pemilihan gubernur ini ada contoh 4 kriteria ya. Kriterianya kalau mau pilih gubernur itu ada kriteria edukasi,
pendidikannya, kemudian ada experience, pengalamannya, kemudian ada kriteria skill, dan terakhir ada kriteria attitude. Jadi total 4 kriteria. Nah, dari keempat kriteria itu mana nih yang paling penting ya, gitu kan ya. Nah, terus udah tentu ini ada 4 kriteria wajib ada nih kalau mau milih gubernur. Terus calonnya kan mesti ada ya pilihan-pilihan calon gubernurnya siapa aja sih. Nah, contoh di studi kasus ini adalah 3 calon gubernur yang bisa kalian lihat di gambar titik 4 ya, gambar 4. Oke, perbandingan berpasangan untuk pemilihan gubernur ya dengan 4 kriteria: edukasi, experience, skill, dan attitude. Edukasi dibandingkan dengan edukasi, nilainya 1 kan? Ya, bisa kalian lihat yang nilainya 1. Experience dibandingkan dengan experience, nilainya juga 1 karena tingkat kepentingannya sama. Kemudian skill dengan skill kita kasih 1 dan attitude dengan attitude kita kasih poin 1. Kemudian yang berikutnya ya, edukasi kita bandingkan dengan experience, mana nih yang lebih penting? Oke, yang ternyata lebih penting adalah edukasi. Edukasi tuh jauh lebih penting lah. Kita kasih poin 7 ya antara edukasi dengan experience. Artinya walaupun intinya edukasi tuh jauh lebih yang utama gitu ya, 7 lebih pentingnya. Nggak punya experience nggak apa-apa, yang penting punya edukasi. Oke, berikutnya adalah antara edukasi dengan skill. Yang penting ini poinnya 5 ya, poinnya 5 berarti kepentingannya tidak terlalu jauh antara edukasi dengan skill. Nah, kemudian antara edukasi dengan attitude. Nah, ini kita kasih poin 3 karena edukasi dengan attitude itu ya hampir sama-sama, tingkat kepentingannya hampir mirip lah ya, tapi masih tetap lebih tinggi edukasi. Nah, oke, berikutnya edukasi dibandingkan dengan experience. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi kan edukasi dibandingkan dengan experience itu 7. Sekarang experience dibandingkan dengan edukasi, kebalikannya yaitu 1/7 atau 0,14. Terus sebaliknya juga experience dibandingkan dengan skill ya. Kalau tadi itu edukasi dibandingkan dengan skill itu 5. Oke, berikutnya adalah proses normalisasi dari tabel perbandingan berpasangan tadi. Tadi kan sudah diberikan skor tingkat kepentingan ya dari keempat kriteria tadi, kriteria pendidikan, experience, skill, dan attitude. Setelah kita kasih skor semuanya, kemudian berikutnya adalah proses menormalisasikan. Nah, proses menormalisasikan itu seperti apa? Proses menormalisasikan itu adalah proses pembagian nilai di setiap sel pada matriks pertama dengan jumlah kolom masing-masing kriteria. Nah, misal nih, kan ini di matrik ini ya, sel ED ketemu ED kan 1 nih. Edukasi dengan edukasi tingkat kepentingannya 1. Sama kan, angkanya 1. Nah, normalisasinya bagaimana? Normalisasinya berarti kita jumlahkan kolom semua nilai matrik ini yang ada di kolom edukasi. Kolom edukasi itu ke bawah ya ada angka 1, kemudian 0,14, kemudian 0,2, dan 0,33. Maka kita tambahkan 1 tambah 0,14 tambah 0,20 dan tambah 0,33. Hasilnya adalah 1,67. Nah, menormalisasikannya bagaimana? Matriknya adalah 1 tadi ya, angka 1 tadi yaitu angka tingkat kepentingannya dibagi penjumlahan kolom tadi 1,67. Hasilnya adalah 0,59 atau kita bulatkan menjadi 0,60. Itu yang ada di matrik pertama ya, sel yang pertama. Nah, untuk sel yang kedua ya, untuk kolom yang kedua yaitu experience, itu ada angka 7 ke bawah ya, kolom yang ke bawah 7, 1, 5, dan 7. Maka bisa proses normalisasinya kita tambahkan 7 tambah 1 tambah 5 tambah 7. Berarti 14, berarti 20 ya. 20. Nah, 20 ini dibagi berarti 7 dibagi 20.
Nah, 7 dibagi 20 hasil matriknya adalah hasil normalisasinya adalah 0,35. Oke, seperti itu ya. Nah, itu dilakukan semuanya di semua matrik sampai ketemu angka normalisasinya. Nah, setelah kita normalisasi, berikutnya adalah ada namanya priority weight atau bobot prioritas. Nah, bobot prioritas ini didapat dari rata-rata pada baris. Ya, ini ngitungnya adalah rata-rata setiap baris, setiap kriteria. Kalau tadi berdasarkan kolom, proses menormalisasikannya berdasarkan kolom. Kalau ini berdasarkan baris, berarti 0,6 ditambah 0,35 ditambah 0,54 ditambah 0,67 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,54. Dan seterusnya ya untuk baris ke bawahnya sampai baris attitude ya. Setelah itu hasilnya mana nih? Peringkatnya yang nilainya paling banyak. Yang nilainya paling banyak adalah bobotnya adalah 0,54 tuh yang pertama. Kemudian yang kedua itu attitude ya 0,27. Terus yang prioritas yang ketiga adalah bobot prioritas ketiga itu skill yaitu 0,14 dan terakhir adalah experience pengalaman itu belakangan ya. Prioritas keempat alias poinnya bobot prioritasnya 0,05. Seperti itu. Oke, semoga jelas ya bagaimana cara menormalisasikannya. Untuk langkah selanjutnya adalah skema perbandingan berpasangan setiap calon. Kan ada 3 calon gubernur ya, A1, A2, A3. Nah, masing-masing calon tersebut dibandingkan berpasangan sesuai dengan masing-masing kriteria. Karena dia ada 4 kriteria. Kriteria edukasi, experience, skill, dan attitude. Nah, untuk kriteria edukasi kita bandingkan ketiga calon gubernur tersebut. Untuk kriteria experience kita juga bandingkan ya ketiga calon tersebut sampai kriteria yang attitude. Nah, misal nih di kriteria edukasi A1 dengan A1 dibandingkan pasti nilainya 1 ya. Oke, calon gubernur 1 dibandingkan dengan calon gubernur yang kedua. Pendidikannya itu gubernur yang kedua dengan gubernur yang pertama lebih bagus pendidikannya gubernur yang kedua. Jadi 1 banding 5 ya. Gubernur kedua lebih bagus. Kita kasih angka 0,20. Calon gubernur ketiga dengan calon gubernur 1 lebih bagus calon gubernur yang ketiga. Nilainya adalah 3. Jatuh 1 bagi 3, maka 0,33. Nah, kemudian di baris kedua ya, A2 calon gubernur 2 dibandingkan A1 itu 5. Jadi memang calon gubernur yang kedua pendidikannya lebih bagus. Kemudian A3 bandingkan dengan A1 itu 3. Jadi tidak begitu jauh pendidikannya antara calon gubernur yang ketiga dengan calon gubernur yang pertama. Nah, yang lainnya di sebaliknya sehingga menghasilkan 0,3 ya. Nah, kemudian semuanya dinormalisasikan. Ingat ya, normalisasi itu adalah setiap kolom. Setiap kolom kita total jumlahkan. Kemudian nilai matrik itu dibagi dengan jumlah kolomnya. Hasilnya adalah 0,11 ya untuk normalisasi A1 dibandingkan dengan A1. Dan seterusnya lakukan hal yang sama sampai kriteria yang keempat, kriteria attitude. Kita bandingkan semua calon gubernur tersebut dan kita normalisasikan. Setelah kita tentukan priority weight atau bobot prioritas dari semua hasil normalisasi setiap calon gubernur, kemudian angka-angka priority weight tersebut kita masukkan ke dalam matriknya, yang mana untuk A1 calon gubernur yang pertama tingkat pendidikannya dengan bobotnya adalah 0,11, untuk experience-nya 0,33, untuk skill-nya 0,42, untuk attitude 0,07. Nah, kemudian semuanya itu di baris calon gubernur yang pertama itu kita totalkan, angka tersebut kita bagi 4, ya hasilnya adalah 0,15. Nah, sedangkan untuk calon gubernur yang kedua dengan nilai bobot edukasi 0,63, experience 0,33, skill 0,14, attitude 0,28, kita totalkan jumlah tersebut, kemudian kita bagi 4, hasilnya adalah 0,46.
Kemudian untuk calon gubernur yang ketiga, nilai bobotnya adalah 0,25 untuk pendidikan, 0,33 untuk experience, 0,43 untuk skill, dan 0,64 untuk attitude. Kita totalkan semuanya, lalu kita bagi 4, hasilnya adalah 0,39. Nah, maka dari ketiga calon gubernur tersebut yang mempunyai bobot paling tinggi adalah calon gubernur yang kedua, dengan hasil nilai bobotnya adalah 0,46. Maka calon gubernur kedua tersebut yang lebih direkomendasikan. Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Maaf Bu, saya mau nanya, itu angka di dalam tabel itu dapatnya dari mana ya Bu? Oh, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Saya masih bingung itu Bu, terus kok bisa di bawahnya itu pakai 0, semuanya hampir semuanya 0, itu sebenarnya dapatnya dari mana Bu? Terima kasih Bu. Oke, Balia, bagus pertanyaannya. Nah, ini yang perlu dipahami ya dalam metode perbandingan berpasangan ini di analytical hierarchy proses. Jadi, ini memang merupakan pemberian skor. Kita awali dulu dari menimbang keempat kriteria tersebut, dari kriteria edukasi, experience, skill, dan attitude, mana nih yang paling penting di antara keempat kriteria tersebut. Berikut hasil dari pengerjaan tugas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa terkait perhitungan metode analytical hierarchy process studi kasus pemilihan juara umum yang ada di sebuah SMP dengan keempat kriteria, yakni nilai, presensi, prestasi, dan akhlak. Yang mana hasilnya Putri mendapatkan nilai prioritas paling tinggi dibandingkan Syifa maupun Akbar, sehingga juara umum di SMP tersebut adalah Putri dengan metode analytical hierarchy process. Saya tampilkan juga salah satu hasil karya proyek secara kelompok yang sudah dilakukan oleh mahasiswa bernama Balia dan kawan-kawan terkait aplikasi gizi rekomendasi makanan sehat yang dibuat menggunakan aplikasi Figma dengan metode multi-objective optimization by ratio analysis moral. Demikian video pengajaran mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang berada di semester 4 Prodi Bisnis Digital